Jadi ada anak muda namanya William. Dia adalah lulusan terbaik ilmu komunikasi Universitas Pelita Harapan. Tapi ketika dia mengikuti tes untuk mendapatkan beasiswa sekolah ke luar negeri, dia gagal. Dia coba lagi, dia gagal lagi. Dia coba lagi, dia gagal lagi. Sampai 4 kali. Bayangkan, lulusan terbaik loh. Tentunya ada alasan yang membuat dia gagal. Tapi barangkali dia lebih tahu. Yang menarik itu adalah ketika dia berhasil lolos, itu kan perlu satu motivasi yang kuat. Motivasi yang sangat kuat malah. Bukan karena kuliah di luar negeri terdengar keren, bukan karena udara bersih atau transportasi publik yang ramah yang membuat William kepengen kuliah di luar negeri. Dan juga bukan karena dia merasa mampu sebagai lulusan terbaik, bukan. Bukan itu saja yang jadi motivasi William. Motivasinya yang terbesar adalah karena kakeknya atau ayah orang tuanya itu tidak mampu menyekolahkan ayahnya di universitas. Padahal ayahnya itu murid pintar dan karena tidak bisa kuliah, ayahnya merantau dari Pematang Siantar di Sumatera Utara sana ke Jakarta dan membuka usaha berwira swasta. Zaman dulu itu nyari beasiswa nggak segampang sekarang. Tapi yang segampang itu pun William tidak bisa lulus. Jadi bayangkan betapa berat beban mentalnya. Apa kata orang, apa kata dunia? Kisah William ini mengingatkan saya kepada almarhum Pak Topo, Sutopo Purwonugroho, Humas BNPB yang populer pada masanya. Pak Topo itu juga juara kelas, tapi ketika tes penerimaan mahasiswa baru, teman-temannya diterima di kampus-kampus bergengsi, di Fakultas Kedokteran, Fakultas Teknik. Sementara ketika teman-temannya jejingkrahkan, dia melipir. Dan ketika ditanya sama temannya, Topo, kamu keterima di mana? Dan dia berbisik ke kuping temannya, geografi, saking malunya. Saya kenal William sebelum COVID-19. Dia kirimin saya buku tipis ini dengan pesan, baca ya Mbak. Saya baru dengar namanya ketika buku ini sampai, tapi penerbitnya adalah penerbit Pustaka Obor Indonesia. Penerbitan yang didirikan oleh Mokhtar Lubis, nama besar di dunia wartawan, sastrawan. Dan saya tidak pernah mengukur dari seberapa terkenal seorang penulis atau seberapa laris klaim sebuah buku. Jadi ya, saya baca. William ini anak pintar, 18 kali penerimaan rapor, dia 18 kali juara. Jadi ini juara bertahan, nggak pernah nggak juara. Saya juga juara dulu waktu di SD, tapi nggak setiap semester. Oke, kita balik lagi ke soal William ini. Di SMP yang kita pahami sebagai masa yang labil, dia tidak punya gelar juara lagi. Gelar juara lepas dari tangan William. Di SMA, dia menerima rapor dan mendapat 3 angka merah. Satu lagi angka merah, dia nggak naik kelas. Tapi dia menjadi satu-satunya siswa yang mendapat beasiswa untuk kuliah di Universitas Pelita Harapan. Nah, menurut keyakinan William, itu gara-gara dia bikin buku. Umur 17 tahun dia udah bikin buku pertama yang berisikan pemberontakannya, protesnya terhadap sistem pengajaran di masa dia jadi murid. Dan itu membuat UPH terkesan dan memberikan beasiswa untuk William. Dan dia tamat sebagai lulusan terbaik 4 tahun kemudian. 7 tahun kemudian, William itu bikin buku lagi dan mengirimnya lagi ke saya. Gagal, kebal, fenomenal. Dia sudah lebih dewasa dan itu tergambar dari tulisannya. Dia bikin rumus sendiri tentang paspornya menuju masa depannya. Eksperimen, experience, dan empowerment. Eksperimen belajar formal sudah dialami di fase ketika dari remaja sampai dia kuliah.
Kemudian experience hidupnya meluas. Dia kena prank oleh seorang direktur perusahaan yang menawarinya gaji 80% lebih tinggi dari gaji di tempat kerjaan pertamanya. Dia lulusan sekolah luar, dia kerja di anak perusahaan konglomerat, dan ditawari gaji 80% lebih tinggi. Siapa yang bisa menolak? Pastilah siapapun tergiur. Tapi ketika dia resign dari kantor pertamanya itu, si direktur perusahaan itu menghindar, lari-lari. Jadi dia sempat menganggur beberapa lama. Tapi sekarang ini ya tentunya dia sudah berhasil, dia sudah jadi pembicara, motivator, dan ada dalam satu panggung dengan menteri, mantan menteri, dan orang-orang sukses lainnya. Padahal umurnya masih 35. Dengan mengaku sebagai kolektor kegagalan, William bangga dengan kegagalan-kegagalan yang dihadapinya. William itu ingin bilang bahwa kegagalan adalah vitamin, harus ditelan, baik untuk kesehatan. Membaca buku William, sukses itu ibarat nyetir dengan pendidikan sebagai kendaraannya. Apakah kamu nyetir mobil, naik sepeda motor, ngayu sepeda, atau naik angkot, asal kamu tahu arah yang kamu tuju, itu kamu akan lebih gampang untuk fokus. Seringkali kita ketika bertemu kegagalan, kita akan menyalahkan diri sendiri. Gue gak mampu nih. Atau lebih gampangnya ya menyalahkan orang lain untuk hal-hal yang seharusnya kita bisa lebih maksimal. William pun mengakui dia pernah seperti itu. Dia mencari pembenaran dengan menyalahkan orang. Kegagalan tidak mengenal status sosial. Seperti William itu, dia sudah S2, lulus dari sekolah di luar, dan bekerja di sebuah anak perusahaan konglomerasi. Tapi ya itu, dia gagal membaca situasi dalam kehidupan. Kegagalan membuatnya waspada. Dan terakhir nih, kegagalan itu bukan garis finish, bukan kayak orang ikut lomba lari. Udah sampai finish, ya udah gagal, akan berada di puncak terus. Enggak, kegagalan itu ya naik turun. Dan ada satu kutipan yang favorit saya dari buku William itu adalah, kadang-kadang orang itu untuk sukses butuh jalan melingkar-lingkar. Dan dengan eksperimen, experience, dan empowerment, makanya William menulis bukunya itu, adalah paspor William ke masa depannya. Paspor yang juga bisa kamu pegang dan kamu gunakan. Jadi, mungkin William yang dulu adalah kamu yang sekarang. Dan bisa jadi kamu adalah William nantinya.